Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini masih tentang sedekah, yang mana kita akan membahas tata cara bersedekah. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tata cara bersedekah. Kehidupan manusia di dunia akan terasa lebih indah apabila dijalani dengan saling tolong-menolong dan saling mengasihi kepada sesama. Bentuk tolong-menolong tersebut salah satunya adalah membiasakan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama umat Islam dalam usaha mengatasi kemiskinan yang melanda sebagai umat Islam. Rasulullah SAW pun bersabda sebagai berikut, Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, rawahul Bukhari wa Muslim. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yakni yang menerima. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi dan melarang untuk meminta-minta, karena meminta-minta termasuk perbuatan yang tidak baik. Untuk itu, ketika kita memiliki harta, hendaknya kita sisakan sebagiannya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui sedekah. Bahkan, harta yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki adalah biasanya Allah telah mengamanahi agar kita memberikan kepada mereka yang berhak. Dan pasti ada bagian mereka yang kita dapatkan dari harta tersebut. Maka dari itu, apabila kita memiliki harta atau sesuatu yang ibaratnya itu lebih saja tidak menyusahkan kepada kita, maka berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, tangan di atas yakni memberi lebih baik daripada tangan bawah yakni yang meminta. Maka dari itu, hampir semua orang pasti memiliki sesuatu yang mana sesuatu tersebut pasti dapat kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Cuman nafsu kita saja yang menghalang-halangi dan menakut-nakuti, yang mana ketakutan tersebut merasa bahwa apabila kita berikan akan berkurang atau akan kehilangan. Sebenarnya itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki harta atau sesuatu tersebut, yakni saling berbagi antar sesama umat manusia, terbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni akan bertambahnya sesuatu tersebut atau harta kita tersebut setelah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi balasan tersebut hanya Allah lah yang tahu bagaimana bentuknya, entah itu memang harta lagi diberikan yang lebih banyak, atau pahala, atau nanti menjadi rahmat untuk kita menjadi masuk surga. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah rezeki atau harta yang kalian miliki. Nah, itulah bentuk rasa syukur kita terhadap sesuatu atau harta yang diberikan oleh Allah taala, yakni dengan memberikan atau menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Karena sekecil apapun kebaikan pasti akan balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Di mana saja kita boleh bersedekah dan diberikan kepada siapa saja secara langsung atau tidak langsung. Namun dalam bersedekah sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, harta yang disedekahkan itu adalah hasil yang baik dan halal. Kedua, tidak menyebut dan mengungkit-ungkitnya serta menyakiti penerima baik di depannya maupun di belakangnya. Ketiga, mendahulukan keluarga terdekat, kakak, adik, paman, bibi, dan lainnya. Keempat, bersedekah dengan tetangga yang terdekat. Kemudian 5, bersedekahlah kepada orang alim, orang saleh, dan yang terikat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kalian bersedekah kepada orang-orang tersebut, kalian sama saja menolong atau membantu mereka berdakwah dalam syariat Allah, dalam mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam atau syariat Allah, yang mana harta kalian akan bermanfaat
dan kalian pun akan mendapatkan pahalanya juga. Kemudian keenam, bersedekahlah kepada orang jauh dan tidak dikenal. Kenapa? Karena itu adalah akan membuat yang si penerima sedekah tersebut akan merasa senang yang sangat bersangatan. Ketujuh, memberikan bantuan baik harta maupun tenaga untuk pembangunan sarana ibadah, jalan jembatan, dan sarana umum lainnya, yakni untuk kemaslahatan umum. Kedelapan, memberikan makan atau minum kepada hewan yang memerlukan. Nah, itulah sasaran-sasaran kemana saja kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulannya adalah dalam bersedekah itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda bahwasanya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Dalam melakukan sedekah pun ada tata cara atau sasaran yang sangat dianjurkan. Yang pertama dulu, yang pastinya harta atau sesuatu tersebut yang ingin disedekahkan harus harus hal yang baik dan yang halal. Kemudian lagi, sasaran untuk bersedekah itu utamakan orang yang terdekat, entah itu keluarga, ayah, ibu, keluarga, kakak, adik, dan keluarga lainnya. Kemudian kepada tetangga. Kemudian lagi, sedekah itu pastikan untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan kita sedekahkan. Misalkan yakni seperti kepada ustadz, orang alim, dan orang-orang yang menjalankan atau berdakwah dalam syariat Allah. Kenapa? Karena ketika kita memberi harta tersebut kepada mereka, pasti mereka akan manfaatkan sebaik-baik mungkin dan kita akan mendapatkan pahalanya juga. Kemudian lagi untuk kemaslahatan umum juga, itu apabila harta kita digunakan untuk kemaslahatan umum, maka itu akan membantu dan memberikan rasa nyaman kepada orang-orang yang memakai atau menggunakan, yakni memanfaatkan kemaslahatan tersebut. Kemudian bersedekah kepada siapapun, bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, kepada hewan pun kita dianjurkan untuk bersedekah, yakni dengan memberi makan dan minum. Dan yang terutama ketika kita bersedekah, jaga privasi kepada orang yang menerima sedekah kita. Jangan sampai mempermalukan mereka, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Kenapa? Apabila hal tersebut terjadi, maka pahala bersedekah kita akan batal atau mungkin bisa hangus. Kenapa? Karena menyakiti hati si penerima. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kita belajar tentang tata cara bersedekah. Yang pastinya lebih baik kita itu bersedekah secara sembunyi pada terang-terangan, karena apabila kita secara terang-terangan pasti ada sesuatu yang menjanggal maupun ada sesuatu yang entah itu akan dibicarakan orang lain atau dikunjungi orang lain. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.